Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa lagi bareng saya di channel Teknisi Digital. Di video kali ini saya mau memperbaiki sebuah Smart Less Sugar Digital Rice Cooker merek Bolde. Katanya kerusakannya mati total guys. Jadi ayo aja langsung kita cek, kita colokin ke arus listrik 220 volt. Kalau rice cooker sih sebetulnya nggak usah kita cek kabel, karena kabelnya sering dalam keadaan yang baik-baik aja. Tapi bagian bawahnya meleleh loh, tuh meleleh ini. Semacam pernah overheat gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Colokin ke arus listrik 220 volt. Tuh, nggak ada suara bip. Rice cooker digital biasanya bakal muncul suara buzzer, baik itu bip atau titit. Tapi kalau itu nggak muncul, artinya ya dia pasti mati total. Kalau gitu langsung kita buka 3 buah skrup ini. Cabut kabelnya. Setelah dibuka skrupnya, kita cabut seperti ini. Kita langsung nyasar ke thermal fuse. Thermal fuse-nya ada 2, di kabel warna biru dan kabel warna merah. Cara ceknya bisa menggunakan avometer digital seperti ini. Kita arahkan ke dioda. Terus kita tes dulu. Tuh, kalau nyambung tanpa hambatan dia akan muncul angka seperti ini. 001. Itu tanpa bergerak sama sekali ya probe-nya. Kalau probe-nya bergerak biasanya angkanya bakal beda lagi. Kita taruh di sini. Kita sambil lihat di avometer digital nyambung nggak. Ujung kabel merah ada di sini dan ujungnya lagi ada di sini. Kita tempelin di sini sama di sini guys. Tuh thermal fuse-nya putus. Terus yang biru ujungnya ada di sini. Satu lagi ujungnya di sini. Tuh, dua-duanya putus loh. Coba kita lepas dulu thermal fuse yang merah. Seperti ini. Kita kendorin skrupnya. Kita ulur seperti ini, kita buka. Kita cek dari dekat. Biar nggak penasaran. Atau biar rasa penasarannya hilang, biar yakin banget gitu. Tuh, thermal fuse-nya putus. Oke, kalau gitu langsung aja kita putusin di sini dan di sini. Kita lihat thermal fuse-nya berukuran, thermal fuse ini berukuran 250 volt 10 ampere 167 derajat Celcius. Sekarang kita cek yang warna biru. Kita lepasin kabelnya dulu. Terus kita lepasin skrupnya. Terus kita ulur seperti ini. Kita cek dari dekat supaya rasa penasaran kita hilang. Putus nggak dia? Ternyata dia putus juga. Langsung aja kita putusin di sini dan di sini. Kita lihat thermal fuse ini ukurannya berapa. Ternyata 250 volt 10 ampere 167 derajat Celcius, sama dua-duanya. Aslinya kan 167 derajat Celcius. Tapi kalau di toko tuh nggak adanya 165 derajat Celcius 10 ampere, jadi ya nggak apa-apa. Kita pasang aja. Pasang selongsongnya ke thermal fuse ini supaya dia nggak nempel ke bodi, terus terjadi korsleting. Terus kita pasang seperti semula. Pasang kabelnya. Yang biru di sini, yang merah di sini. Bolak-balik juga nggak apa-apa sebetulnya, karena ini kabel listrik 220 volt atau kabel AC. Sebelum kita colokin ke arus listrik 220 volt, kita cek dulu korslet apa enggaknya. Kalau korslet nanti bakal muncul angka 001. Kalau misalnya nggak korslet, angkanya bukan 001. Tuh, nggak korslet, tapi nggak tahu ini hidup apa enggak.
Bismillahirrahmanirrahim, kita colokin ke arus listrik 220 volt. Hidup. Kita cabut. Coba kita tekan. Kita sentuh elemennya, ternyata elemennya hangat. Sembuh. Sampai sini sih sebetulnya udah selesai. Tinggal kita pasang skrupnya, terus kita kembaliin ke yang punya. Tapi ini bodinya kan meleleh gitu. Jadi saya coba mau cari bodinya dulu kalau ada. Kalau nggak ada ya berarti videonya sampai di sini. Alhamdulillahnya saya bisa ngedapetin casingnya. Jadi langsung kita bongkar untuk mengganti casing yang meleleh ini. Lihat di sini nih udah meleleh. Di sini juga udah meleleh. Terus kita tarik seperti ini. Nah, untuk soket female AC cord ini kita lepas dengan cara ngerenggangin kuncinya, terus kita dorong. Dorongnya ke atas. Seperti ini. Terus kita lepas bagian ini. Bagian ini juga kita lepas. Caranya kita posisikan seperti ini sambil kita tarik tuh. Gampang kan nariknya? Kalau misalnya kira-kira agak susah, kita posisiin seperti ini, terus dua-duanya kita tarik secara bersamaan. Nah, gampang kan? Ini kan lengket, jadi nggak bisa ditarik langsung. Ini sambil kita congkel aja. Nah, seperti ini. Baru dia mau terlepas. Ini yang meleleh udah patah. Kita dorong seperti ini sampai keluar. Dan sambil kita lepas mainboardnya dengan cara membuka 4 buah skrup yang ada di sini. Ada 3 buah skrup mainboard yang harus kita buka juga. Letaknya ada di mainboardnya. Kalau skrupnya udah dilepas, dia otomatis lepas seperti ini. Baru kita bisa pisahin dengan sempurna. Ini dia. Kayak kuyang ya. Jeroannya aja. Yang kita butuhin selanjutnya adalah casing touchscreen-nya. Casing touchscreen-nya ini bisa kita lepas dengan membuka salah satu skrup yang ada di sini. Baru kita bisa sodok bagian ini. Pelan-pelan sampai dia kebuka seperti ini. Selanjutnya yang kita butuhkan adalah tutupnya. Jadi cara melepas tutupnya ini seperti ini. Kita sodok ke arah atas. Tuh, gampang kan? Ini dia yang masih baru dan kita pasang dulu bagian tutup touchscreen-nya sampai bener-bener rapet. Kalau misalnya nggak rapet berarti ada yang nggak kepasang dengan baik seperti ini. Habis itu pasang modul touchscreen-nya, terus kita posisikan ini di sini. Jadi kita puter seperti ini, tuh sampai bener-bener pas dan rapet. Kita tekan-tekan seperti ini. Terus pasang thermal fuse-nya masing-masing di sini seperti ini. Habis itu kita pasang casing bagian bawah. Ini dia yang masih baru tuh, nggak meleleh kan? Tuh. Terus kita pasang, kita skrup. Udah pasang skrup, sekarang kita tinggal pasang ini dia handle-nya. Ini loh kunci handle-nya. Tuh. Jadi masangnya ya harus kita pasin sama letak kunci handle-nya seperti ini. Masangnya lebih gampang daripada ngelepasnya. Tuh. Sekarang kita pasang tutupnya. Masang tutupnya seperti kita membukanya tadi.
Kalau ngebukanya didorong ke atas, berarti memasangnya didorong ke bawah. Seperti ini. Sampai benar-benar pas. Kalau misalnya dia masih ganjel, artinya ada yang nggak pas. Nah, seperti ini. Dia udah pas. Coba kita tutup. Tuh, ngunci banget kan? Tuh. Iya. Beres. Sekarang tinggal kita tes. Pasang kabelnya. Colokin ke arus listrik 220 volt. Bismillahirrahmanirrahim. Hidup. Kita on kan? Ini udah on, ding. Kita tekan menu. Ini belum nyentuh tangan saya, tapi udah ngerespon dia. Ini sensitif banget. Tuh. 1, 2, 3, 4, 5. Kita udahi. Ini posisi standby. Kalau garis 4 seperti ini. Kita buka. Kita sentuh. Tuh, udah panas. Dalam hitungan 4 detik aja udah panas. Artinya dia normal. Tinggal pasang ini bagian terakhir. Supaya airnya nggak netes kemana-mana waktu digunakan untuk memasak. Air uapnya maksudnya. Selesai. Di hari ini, di video ini saya mau memperbaiki sebuah mikrofon yang rusak dan kita memperbaikinya tanpa kita tes menggunakan amplifier. Bisa apa enggak? Ayo kita cari tahu bareng-bareng. Ini dia mikrofonnya, merek Betavo. Coba kita lihat dulu kondisinya seperti apa. Tipenya adalah Betavo D5S. Ini dia mikrofonnya dan ini kabelnya. Katanya punya sih mikrofonnya masih bisa dipakai gitu. Mungkin kabelnya yang rusak karena kabelnya bisa ditarik. Karena kabelnya bisa ditarik sama anaknya. Yuk kita cek dulu kabelnya. Menggunakan avometer digital. Probe yang hitam taruh di kom, kemudian yang merah di sini. Kita pilih selektornya ke dioda. Kita cek apakah ada putus di dalam dan di bagian mana putusnya. Kita buka dulu. Ada sebuah skrup di sini. Dan kita lihat apakah sambungannya baik-baik aja. Sambungannya sih baik-baik aja ini. Tapi semacam ada sedikit problem karena groundnya hampir nempel ke sinyal. Tapi ya nggak jadi masalah sih kalau memang nggak bener-bener nempel. Dan waktu saya putar-putar gini nggak nempel sih memang. Cuman perlu kita pisah-pisahin aja seperti ini. Ini XLR tapi dibikinnya seperti ini. Sambungannya ke sambungan jack TS. XLR ke TS, jack balance ke unbalance.
Kalau diukur sih biasanya dalam keadaan yang baik-baik aja kalau kelihatan seperti ini. Tapi untuk memastikannya kita harus pakai avometer digital. Kita lihat. Ini kan TS ya, yang ini ground. Harusnya nyambung ke sini. Nah sini. Ke sini nyambung tuh, nggak ada hambatan. Ternyata ini bukan ground. Groundnya yang ini nih. Berarti groundnya yang di nomor berapa? Nomor 3. Terus yang untuk TS-nya nomor 1 ada sedikit hambatan. Oh enggak. Nomor 1 dan nomor 2. Tapi karena ini TS, kalaupun yang nomor 2 kira-kira nggak begitu nyambung, agak sedikit putus, kan dia masih di cover sama yang nomor 1, jadi ya nggak jadi masalah. Ini cuman yang nomor 2 aja yang agak putus. Untuk memastikannya, coba ini kita benerin ulang aja. Jadi caranya adalah, oh bentar guys. Kalau misalnya saya lihat dari sambungannya sih, ini korslet. Jadi ground sama sinyal itu nyambung, bener-bener nyambung. Nih, yang ground itu, ini nomor 3 dan nomor 1. 1, 2, 3. Yang tengah ini nomor 3. Jadi nomor 1 sama nomor 3 yang harusnya ground ini, dia nyambung sama nomor 2 yang sinyal. Makanya suaranya rusak. Oh iya, betul. Jadi gini aja deh ya. Ini kan kabel warna biru nih. Ini kabel sinyal. Keluar tembaga seperti ini yang mencarkan tembaganya. Kemudian yang ground, ini kan di bagian luar. Dan muncul tembaganya seperti ini yang juga mencar tembaganya itu. Jadi mencarnya tembaga ini memungkinkan kalau misal ketarik dia bakal nyambung. Jadi tembaga yang mencar ini saya mau lapisin sama timah supaya dia nggak mencar-mencar lagi. Penyeldiran udah selesai sih. Tuh. Udah nggak ada kabel-kabel yang nyebar-nyebar lagi nih. Jadi kalau ditarik pun kuat. Tuh. Nggak bakal nyambung lagi nih antara sinyal dan groundnya. Sekarang kita pasang lagi. Sebelum itu kita coba tes pakai avometer digital. Nyambung nggak antara ground sama sinyal. Kalau tanpa hambatan sama sekali nanti bakal keluar angka 001. Kita cek dulu untuk groundnya. Groundnya nomor berapa tadi? Groundnya nomor 3. Muncul angka 003. Itu wajar karena ada kabel 1,5 meter di sini. Jadi wajar kalau ada sedikit hambatan. Terus untuk sinyal nomor 1 dan 2. Nomor 1 dan 2 ini harusnya nyambung. Bentar.
Salah sebut guys. Ternyata yang ground itu nomor 3 dan nomor 1. Jadi nomor 3 sama 1 ini kalau diukur nyambung harusnya. Tuh seperti itu kan? Tuh betul. Kalau kita ukur nomor 3 dan 1 seperti ini, tuh nyambung kan? Dari ujung ke ujung. Dan nomor 2 adalah ground seperti itu. Nomor 2 adalah sinyal. Kebolak-balik saya. Nomor 2 adalah sinyal. Tuh, 005. Dan kalau dia ke ground, nggak nyambung sama sekali. Ini bagus. Nomor 1 dan 3 adalah ground. Nomor 2 adalah sinyal. Sekarang kita pasang lagi. Kita baut. Kita sekrup. Terus kita tes. Kan nggak ada ampli ya. Ngetesnya gimana? Pakai sound card. Selalu ada solusi guys. Amplinya nggak ready karena harus masang ini itu ribet. Jadi nggak usah dites pakai ampli. Kita tes pakai sound card aja. Kita pakai sound card ini ya, Mauno. Bisa pakai Mauno lah ya. Pakai asli aja. Nggak jadilah. Asli aku soalnya gainnya tuh lemah. Males jadinya mau pakai itu. Ini kan jacknya combo. Jadi kita bisa pasang jack TS ke sini. Kita colokin. Phantom powernya nggak usah dihidupin ya. Kita colokin. Tuh. Cek tes. Tuh, masukkan suaranya kan? Sembuh guys. Cek one cek. Tes. Ini off. Tuh. Kita on kan. Cek tes cek one cek satu cek. Dicoba tes nyanyi apa ya, nggak jadi nyanyi lah. cek udah sembuh ya, beres kayak gitu aja, gampang kan. Kita balikin mikrofon aslinya. Oke, beres. Itulah cara memperbaiki amplifier. Begitulah cara memperbaiki mikrofon Betavo tanpa mengganti part, tanpa mengganti kabel, dan tanpa ngetes menggunakan amplifier. Bisa sembuh juga. Di video kali ini saya mau memperbaiki sebuah kompor merek Bolde Electric Induction Stove. Katanya mati total dan ada suara berisik gitu. Bunyi. Kayak gini aja dia, nggak mau on. Kalau gitu langsung aja kita bongkar. Gimana cara memperbaikinya? Tonton terus video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Kita periksa dulu ada komponen yang rusak apa enggak. Biasanya pecah. Saya ngeliat ada semacam dioda yang kakinya berkarat itu. Kayaknya iya, dia berkarat. Coba kita bersihin dulu. Jangan-jangan diodanya kakinya patah ini.
ternyata bener. Disinilah penyebab kerusakannya, pasti. Ini dia diodanya. Masalahnya sekarang ukuran diodanya berapa ini? Tapi di sini ada tulisan 18 volt. Mungkin aja diodanya tuh dioda 18 volt. Ini dia diodanya. Hampir nggak kelihatan sih tulisannya di sini karena kecil banget. Tapi beruntung karena di PCB-nya ada deskripsi dari tegangan diodanya. 18 volt. Langsung aja kita ganti. Ingat ya, ini ada garis hitam. Dipasangnya di garis lurusnya, bukan di segitiganya. Jangan sampai kebalik. Kayak gini jadinya. Kita solder, terus kita tes. Terus coba kita colokin ke arus listrik 220 volt. Gimana kira-kira? Bismillahirrahmanirrahim. Wow, hidup. Wah, on guys. E0. Cabut dulu. Udah bisa hidup, cuman error. Dimatiin, hidup lagi. Akhirnya kapasitor-kapasitor aku lepasin. Tapi lebih khusus ngelepasin ke kapasitor yang jenisnya elko, yang elektrolit. Dan dari seluruh elko yang saya lepas, itu ada satu yang rusak, yaitu ini. Elko ini berukuran 25 volt 100 mikrofarad. Tuh kan, udah cacat, ada bekarat dan keluar cairan dan gelembung dia. Cuman bagian atasnya sih masih bagus tuh. Ini kalau kita nggak lepas, kita nggak akan tahu kalau dia rusak. Mau pergi ke toko males. Dan stok yang aku punya itu beda. Yang sama hanya satu, 100 mikrofarad 25 volt. Ini elko second sih, elko TV seingat aku. Kayaknya aku mau coba yang ukurannya sama deh, meskipun second. Kita lihat hasilnya seperti apa nanti. Kita tes. Bismillahirrahmanirrahim. Standby. On. Kasih inner di atasnya. Masih E0. Kayaknya kapasitornya nggak mau deh pakai yang itu. Coba kita pakai kapasitor yang lain, atau pakai elko yang lain. Coba saya ganti dengan yang ukurannya 100 mikro 50 volt. Sembuh apa enggak kira-kira setelah diganti elko-nya yang 100 mikrofarad 50 volt? Bismillahirrahmanirrahim. Standby. On. Nggak sembuh. Masih ada komponen lain yang minta diganti ini. Bisa jadi sih kapasitor besarnya. Karena komponen yang rusak udah diganti tapi masih tetap nggak mau sembuh, masih error. Jadi langsung aja saya ganti mainboardnya dengan mainboard yang baru. Kebetulan saya bisa ngedapetin mainboardnya. Sekarang kita lepas dan kita pasang mainboard yang baru. Seperti ini. Nyabut kabel AC-nya susah banget. Tapi udah bisa. Yuk, sekarang kita pasang yang baru. Habis itu pasang skrup-skrupnya yang kuat ya. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Terus kita pasang ulang. Terus kita tes. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tes, kita colokin ke arus listrik 220 volt. Standby. On. Bentar, saya mau ngambil panci. Saya nggak ngedapetin panci, jadi begitu saya tinggal tadi, tiba-tiba dia langsung bunyi buzzer, terus kipasnya nyala. Ini normal apa enggak? Kita akan cari tahu. Coba kita matikan. On.
Kita cari logam deh. Nah ini nih, kita taruh sini, terus kita pilih. Tetap N0 loh. Udah ganti mainboard tapi masih tetap nggak normal loh. Saya nggak tahu ini kenapa. Apa saya dapat mainboard yang ternyata juga rusak? Karena kan nggak jaminan ya kalau misalnya kita bisa ngedapetin mainboard yang bener-bener sama persis dan masih bagus gitu. Karena nggak bisa diceknya juga harus langsung dipasang dan dilihat hasilnya. Ternyata memang hasilnya nggak memuaskan karena belum sembuh. Perbedaannya kalau mainboard yang baru saya dapetin ini, IC-nya ada dudukannya, IC EEPROM-nya. Sedangkan kalau yang asli tuh nggak ada dudukannya. Sekarang coba saya pakai skenario ini deh. Jadi termistor untuk sensor di trafo induksinya, saya mau ganti sama termistor pada termostat rice cooker ini. Tapi saya nggak tahu ini bagus apa enggak termostatnya. Tapi saya mau coba pasang aja. Sementara itu kaki termostat yang asli udah saya solasi. Yuk kita tes. Kira-kira gimana hasilnya. Kalau misalnya nggak bisa juga, nanti kita cari solusi yang lain lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Tetap error loh. Seolah-olah memang termistornya rusak, atau mainboardnya memang yang saya dapetin tuh mainboard yang rusak juga. Sebentar, aku jadi inget dispenser digital kalau misalnya ketelnya itu diangkat dia bakal E0. Mungkin juga karena saya nggak kasih panci di atasnya, akhirnya muncul E0. Sekarang kita tes deh. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak lah, tetap E0 juga rupanya. Coba kita ganti panci yang lain lah. Bismillahirrahmanirrahim. Pilih yang mana nih? Yang ini dulu lah ya. Taruh di sini. Bismillah. Sama aja. Nggak ngaruh. Coba kita ganti yang ini. Matiin. Cabut. Colok lagi. Sama aja. Nggak ngaruh loh. Plus. Saya pakai inner yang ada nasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Tetap aja tuh. N0 tuh. Jadi dia tuh kayak nggak bisa ngebaca ada logam di atasnya gitu loh. Akhirnya sembuh. Electric induction stove Boulde-nya. Rupanya panci saya memang nggak proper, jadi saya harus tes coba pakai logam, pakai raskam besi. Ini besi ya. Sebelum dipasang raskam besi atau dikasih plat besi di atasnya, kalau kita hidupkan tuh dia muncul E0. Sekarang coba nggak saya kasih apa-apa di atasnya, kita tes. Bismillah. Standby, on, function, E0. Kita matiin. Kita cabut. Sekarang kita kasih panci yang nggak terbuat dari besi, tapi dari semacam aluminium. Kita hidupin. Tuh, bisa naik sebentar ke 1300, terus
Kembali lagi ke E0. Kita matiin. Sekarang coba langsung kita ganti pakai plat besi seperti ini. Ada reskam besi saya nih. Bismillah. Kita hidupin. Tuh. Normal ya, nggak E0 lagi. Tapi jangan lama-lama, karena ini cepat panas. Reskam saya rusak nanti. Oke. Itu udah panas ini. Udah panas banget, saya nggak berani megang. Udah melengkung reskam saya ini. Waduh, melengkung tenan, rek. Beli reskam baru lah saya nih. Nggak bisa dipakai lagi nih. Tuh. Sembuh ya. Tuh, langsung nguap tuh. Jadi kayak gitu, kalau misal muncul E0 artinya memang nggak ada logam yang proper ditaruh di atas induction stove-nya. Maka dari itu dia ngasih informasi dengan simbol E0. Ini panas nih. Tuh. Panas banget. Sembuh deh kalau kayak gitu. Terima kasih teman-teman udah menonton video ini sampai habis. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.